الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العلى والمنزلة القصوى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال صلى الله عليه وسلم: من ضحى طيبة نفسه muhtasiban li udhiyati kanat lahu hijaban minan nar. Rawahul Hakim. Kaum muslimin yang berbahagia, kurang lebih 2 minggu lagi kita akan sampai di hari raya Idul Adha. Di mana di hari raya Idul Adha ini kita diperintahkan untuk berkurban. Oleh karenanya khutbah pada hari ini sekitar keutamaan ibadah kurban. Langsung saja keutamaan yang pertama. Mahbubun indallah. Dicintai oleh Allah orang yang melaksanakan kurban. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, man wajada sa'atan li ayyudhhiya falam yudhhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki untuk berkorban, cukup untuk beli kambing, tapi dia tidak berkorban juga, jangan dekat-dekat musalla kami, kata Rasulullah. Hukum berkorban menurut Imam Syafi'i sunnah muakkadah saja. Tapi Imam Hanafi mengatakan wajib karena ada ancaman tadi. Fala yaqrubanna musallana, jangan dekat-dekat musalla kami atau masjid kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mampu ada rezekinya untuk berkorban, tidak berkorban juga, itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Mafhum mukhalafah daripada itu, kalau yang berkorban melaksanakan ibadah kurban berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau sudah dicintai oleh Allah, doa-doanya mudah diterima, dosa-dosanya pun mudah diampuni, dan banyak dapat fasilitas-fasilitas dari Allah yang tidak diberikan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, hijaban minan nar. Keutamaan orang yang melaksanakan korban akan jadi dinding atau penghalang dari api neraka binatang korbannya tadi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, man dhaha tayyibatan nafsuh muhtasiban li udhiyati kanat lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang berkorban demi untuk memperbaiki dirinya dan mencari ridho Allah, maka korbannya tersebut menjadi dinding atau penghalang agar dia tidak masuk ke api neraka. Kita sering berdoa, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Aku minta ampun ya Allah dan aku bertobat ya Allah dari dosa-dosa yang besar. Itu doa. Kalau yang berdoa masih banyak dosanya, akan terhalang oleh dosa,
dan bisa jadi tidak diterima. Dengan berkorban akan jadi penghalang dari api neraka. Ingat pada waktu bulan Ramadan kita berdoa, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhamu dan masuk dalam surgamu, dan kami berlindung dari kamu dari murkamu dan tidak masuk ke dalam api neraka. Itu doa. Kalau yang berdoa banyak dosanya akan terhalang oleh dosa-dosa tadi. Dengan berkorban sudah pasti akan diterima oleh Allah dan dijadikan korbannya tadi sebagai penghalang dari api neraka. Mari kita berkorban agar dijauhkan dari api neraka. Keutamaan yang lainnya, maghfiratan minaz dzunub, diampuni dosa-dosa orang yang berkorban. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa, apakah dia kiai, ulama dan lain-lainnya, semua punya dosa. Nabi yang mengatakan kullu ibni adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu berdosa, dan yang paling baik paling berdosa adalah banyak-banyak bertobat. Salah satu bertobat yang paten dan pasti diterima adalah dengan melaksanakan korban. Hadis Rasulullah yang ditujukan kepada putrinya, ya Fatimah, qumi ila udhiyatik, fa inna laki kulli fi kulli qatratin min damiha yughfaru laki ma salafa min dzunubi. Wahai Fatimah, laksanakan korbanmu dan saksikanlah penyembelihannya. Maka setiap tetesan darah yang mengalir dari lehernya itu mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis ini yang berkorban diusahakan menyaksikan katanya. Tapi kalau tidak ada waktu, tidak sempat, tidak apa-apa. Kita percayakan kepada panitia. Hadirin yang berbahagia, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Semua punya dosa. Kullu ibni adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam berdosa, semua manusia berdosa, dan paling banyak orang yang berdosa adalah banyak bertobat. Salah satu tobat yang paten dengan melaksanakan kurban. Karena setiap tetesan darah yang mengalir dari lehernya ke tanah itu mengampuni dosa-dosa yang berkorban. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Semua Nabi yang mengatakan kullu ibni adam khata'un, semua Nabi Adam itu anak Adam atau manusia berdosa. Paling baik orang yang berdosa adalah banyak-banyak bertobat. Salah satu tobat yang paten yang pasti diterimanya adalah melaksanakan korban di waktu-waktu korban-korban ini atau bulan-bulan ini. Oleh karenanya bagi yang kaya, mari kita berkorban agar supaya dosa-dosa kita diampuni dan dijauhkan dari api neraka, juga dicintai oleh Allah. Yang terakhir, afdalus sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita pernah bersabda, afdalus sadaqah ma unfiqatil wariqu min waraqah afdalu min dzibhi yudbahu fi yaumil Aid. Maksudnya Idul Adha. Tidak ada satu harta benda yang paling baik yang dihadiahkan kecuali dengan binatang yang berkorban. Ma unfiqatil wariqu afdalu min sadaqah fi yaumil Idul Adha. Tidak ada satu harta benda yang paling baik kita sedekahkan kecuali di bulan Idul Adha ini. Kaum muslimin yang berbahagia, kurban adalah merupakan sedekah yang paling afdal. Banyak orang yang merasa keberatan untuk berkorban
Kadang-kadang berkorbannya dengan yang lain, padahal kambing juga dia mampu. Tapi dia merasa berat. Padahal rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya para hadirin, mari kita berkorban agar supaya korbannya itu akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله